Saya punya cucu keponakan, orang tuanya cerai. Cucu itu tidak terurus orang tuanya, jadi yang ngurus kakek dan neneknya. Cucu itu usianya 3 tahun 5 bulan. Apa boleh zakat saya kasihkan ke cucu keponakan saya? Orang tua cucu itu di dalam penjara. Lah mau merawat cucu keponakan kok diambilkan dari zakat? Itu cucu keponakan menjadi kewajiban panjenengan sebagai karib kerabat. Coba diingat itu Quran surat An-Nahl ayat 90. Surat An-Nahl nomor surat 16 ayat 90. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dalam ayat ini Allah perintahkan kita 3 hal dan Allah larang kita 3 hal pula. 3 hal yang Allah perintahkan, innallaha ya'muru bil 'adli, pertama adil. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, berbuat baik sebaik-baiknya. Ihsan itu perbuatan baik sebaik-baiknya, itu namanya ihsan. Kemudian yang Allah perintahkan hal ketiga, wa ita'idil qurba, memberi karib kerabat. Ya, termasuk cucu keponakan tadi. Karena yang namanya zakat sudah ada salurannya. Menurut Quran surat At-Taubah ayat 60 itu 8 asnaf. Adapun berbuat baik terhadap karib kerabat itu kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Nah, kalau bapak mau merawat cucu keponakan tadi, jangan diambilkan dari zakat, karena itu kewajiban jenengan, memberi karib kerabat. Dan Allah melarang kita 3 hal, wa yanha 'anil fahsya. Yang pertama al-fahsya, yang dilarang oleh Allah, wal munkar, kemungkaran, wal bagh, permusuhan. Al-baghyu, kalau kita perhatikan susunan ayat itu, masing-masing yang diperintahkan itu berlawanan dengan yang dilarang. Al-adlu, ada al-fahsya. Kemudian al-ihsan. Kemudian ada al-munkar. Kemudian yang ketiga, ita'udil qurba, ada apa yang ketiga? Al-baghyu. Memberi karib kerabat dan permusuhan. Jadi dipertentangkan oleh Allah, dilawankan langsung. Memberi karib kerabat dilawankan langsung dengan permusuhan. Kenapa? Karena kalau tidak memberi karib kerabat, potensi terjadi permusuhan. Biar permusuhan itu tidak muncul, maka wajib memberi karib kerabat yang membutuhkan pertolongan. Ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Hal ini Allah sebutkan, Allah jelaskan pada kita agar kita bisa mengambil pelajaran, bisa berpikir. Allah perintahkan 3 hal, Allah larang 3 hal, ini agar kita berpikir. Maka Bapak jangan ambil dari zakat, tetapi itu menjadi kewajiban panjenengan. Untuk lebih pahamnya nanti bisa pula dibuka Quran surat An-Nisa ayat 36 itu. Coba diingat sekalian itu mudah dipahami. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Maka diingat An-Nisa 36. Surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana
wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Semua kebaikan yang Allah sebutkan dalam ayat ini semaksimalnya kita lakukan. Salah satunya Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada karib kerabat. Cucu keponakan tadi termasuk karib kerabat, maka jangan diambilkan dari zakat. Itu menjadi kewajiban bapak, menjadi tanggungan bapak. Kalau bapak tidak melaksanakan itu, ingat, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jenengan tidak melaksanakan kewajiban, tidak merawat cucu keponakan dengan baik, menurut Allah, di sisi Allah jenengan termasuk orang yang sombong. Mukhtalan fakhura, mukhtal kesombongan dengan lisan, fakhur kesombongan dengan perbuatan. Jadi ada orang yang sombong hanya dengan lisannya, ada pula orang yang sombong hanya dengan perbuatannya, meskipun lisannya tidak sombong, namun perbuatannya menunjukkan dia orang sombong. Namun ada pula dua-duanya, ya sombong dengan lisan, ya sombong dengan perbuatan. Umumnya manusia yang sombong itu ya dua-duanya. Lisannya sombong, diikuti dengan perbuatannya. Umumnya seperti itu. Nah, kita hati-hati, termasuk tidak merawat, ngopeni karib kerabat tadi, cucu keponakan yang memang sangat-sangat membutuhkan dan kita tahu kita diberi kemampuan oleh Allah. Kalau tidak mau membantu, itu secara tidak langsung kata Allah kita menjadi orang yang sombong. Sombong ditunjukkan dengan perbuatan, bakhil. Jangan diambilkan dari zakat, ya, itu kewajiban panjenengan. Ada lagi?